Kita itu harus sensitif terhadap diri kita sendiri, dalam arti ini aku ngelakoni salah apa orang, harus sensitif terhadap kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, dan kita harus sebisa mungkin insensitif terhadap kesalahan orang-orang lain. Internal itu, kalau motif internal sudah tertanam, setiap detik adalah belajar, setiap detik adalah mengabdi, setiap detik adalah berguna, dan itu yang kita cari tanpa harus menunggu hadiah dari luar, karena hadiah yang sejati ada dikasih Tuhan nanti, kan gitu. Mati. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Lukman. Saya ingin menyampaikan pertanyaan, tapi sebelumnya ada pendahuluan. Jadi kalau melihat tema yang diangkat pada diskusi malam ini kan insensitif, di mana ada kurung di huruf C. Jadi kalau saya melihat antara insentif dengan sensitif, seakan suatu kritikan di mana orang itu bergairah untuk mendapatkan atau akan melakukan dengan sangat sensitif kalau mendapatkan insentif yang sesuai dengan harapan. Kemudian kalau melihat gambar yang diangkatkan itu seakan telinga wanita, ya, dimana kelemahan wanita itu dimana kelemahan wanita itu terletak pada pendengarannya, sensitif, terus ditutup pakai uang 500-an. Jadi sensitif terhadap insentif. Hal ini sesuai dengan fenomena yang terjadi saat ini, di mana saya dan generasi seangkatan saya itu seakan digiring untuk ke arah sana, di mana kita itu diarahkan untuk belajar dengan rajin, dengan tekun, kemudian mendapatkan pekerjaan yang insentifnya sesuai dengan jenjang pendidikan atau jenjang sekolah, kemudian diarahkan untuk memiliki fasilitas pribadi semacam rumah sendiri, mobil, dan sebagainya. Dan itu menjadi standar kesuksesan hari ini, sehingga saya sebagai mahasiswa pertanian itu mendapatkan banyak teman-teman itu yang keluar dari jalur, di mana tidak berminat untuk terjun ke bidang pertanian karena insentif yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, pertanyaan saya adalah terkait hidup biasa aja, di mana kita tidak terlalu sensitif dengan omongan tetangga terhadap bagaimana pembicaraan orang lain terhadap kita, dan kita lebih bersikap untuk insensitif terhadap sesuatu yang menggiring kita ke arah sana, sehingga walaupun kita sekadar hidup biasa aja, tapi kita menemukan apa yang menjadi tujuan kita, menjadi tolak ukur kebahagiaan kita. Dan resiko hidup di kampung atau di desa itu kan, nasib kita itu akan menjadi bahan bicaraan seluruh desa. Jadi baik itu Mas Sabrang ataupun Gus Hafi, mohon untuk pencerahannya terkait hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih Mas Lukman, tepuk tangan. Ini bagus untuk masih mahasiswa nggih. Oh nggih. Mahasiswa gambar kuping, saka kupinge ngerti nek wedok apa le. Aku nek ra saka ngarepe ra weruh, Mas. Nek kuwi wedok apa lanang, nek ra ono tonjolan. Ning nandur apa napa jenengan? Pun kalih nandur-nandur mboten?
Sampun. Oke. Program MK dulu ada nantur-nantur nanti. Rapayu Mas. Nyun sewu jangan langsung tanggapi nggih. Karena habis ini saya disuruh membacakan pertanyaan yang dari online. Ada beberapa nggih. Nyun sewu monggo. Tingapunten saking dawane prolog sampai aku lali pertanyaan iki jane apa. Oh alah dioper aku saiki ben ana kesempatan tebucal to. Nggih. Jadi penggiringan anak-anak muda, generasi muda kita sekarang untuk menggiring ke kehidupan yang lebih memikirkan insentif ngoten nggih. Nggih. Kadang nyun ngapunten. Jadi kadang yang namanya forum ngeten niki itu saya sering mengalami ada pertanyaan yang saya itu tidak pernah memikirkan atau belum pernah memikirkan secara panjang terkait masalah tertentu, sehingga jawaban kula sakniki sifatnya spontan sehingga nanti mungkin kualitasnya agak jelek ya, karena ini pertanyaan jalan itu mungkin kurang pernah saya bahas atau kaji di otak saya sendiri. Kita bahas masalah insentif atau dalam kaitan ini kok anggapnya rezeki ngoten nggih. Lah, urusan masalah rezeki kita itu nggak usah terlalu mikirkan. Di dalam kitab Hikam, itu ada pernyataan dari Ibnu Athaillah bahwa jangan kita itu sibuk mencari sesuatu yang sudah dijaminkan untuk kita. Jangan kita itu sibuk mencari sesuatu yang sudah Allah Tuhan kita jaminkan untuk kita, termasuk rezeki, jodoh dan sebagainya ngoten nggih. Jadi rezeki itu kan sudah ada jaminan. Nanti Allah itu sudah menjamin bahwa nahnu narzukuka, dhewe sing rezekeni awakmu. Kowe iki kaulaku, aku sing rezekeni awakmu. Bahkan di situ ada lagi pertanyaan, ada lagi statement. La taqtulun auladakum, ojo kowe iki mateni anakmu mergo khosyatal imlak, wedi kere. Ojo kowe iki mateni anak-anakmu mergo kowe wedi kere. Sehingga dalam hari ini urusan rezeki di dalam kitab Hikam juga disebutkan bahwa wis to pasrahke Gusti Allah walaupun kita tetap ikhtiar. Dalam hal memaknai rezeki ternyata nggih banyak dari kita termasuk kula ketika dulu sebelum paham makna rezeki itu juga sama. Rezeki itu adalah penghasilan murni dari apa yang kita usahakan lah ngoten. Tapi ternyata setelah nyun ngapunten, setelah saya rumah tangga, setelah punya anak dan sebagainya, kemudian ada doktrin dari agama, ternyata rezeki kan lebih luas daripada niku. Rezeki niku napa? Nyun ngapunten, utang itu rezeki napa mboten? Anda utang, Anda mau utang tetangga, kok tonggone jenengan sing jenengan utangi kok enteng, nyoh cepet, rezeki mboten? Anda nggak perlu nyembah-nyembah, nggak perlu ngambung sikile barang, langsung nyoh. Niku juga rezeki. Jangan Anda kira hutang itu bukan rezeki. Apalagi nyun ngapunten. Ya, ini khusus untuk warga NU dan ini anekdot, ini mengguyon saja. Ketika jenengan krungu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, alhamdulillah pitung dinongkas, engko makan malam aman, ya ono berkat, ono berkat. Niki guyon mon lho, aja tanggapi serius. Sehingga bahkan kematian orang pun tuh kita tuh bisa bagi calon rezeki, esok berkate kena nggih makan malam. Nah, apalagi bahwa kadang saya pribadi mengamati bahwa Allah itu kadang nggih niku kan, ati itu kan di dalam Arab kan dimaknai dengan kolbu. Kolbu itu maknanya adalah bolak-balik. Terbalik. Sehingga kadang saya mengalami bahwa Allah juga kadang mempermainkan dalam arti mendidik kita. Wonten kalane rezeki niku dioyak le nyambut gawe tenanan, le dagang saka esuk tekan sore, ora ketemu-temu rezekine. Pernah ngoten niku nggih? Jenengan Anda yang sudah hidup 25 tahun ke atas tahu nggih ngalami nggih? Wis dagang kok kerja saka esuk tekan sore ra entuk mbuh sing nge-Grab, mbuh sing Gojek apa napa atau yang dia buka warung. Tapi ketika Anda menyerah, ketika Anda tawakal, sampai rumah wis lah urung rezekine tekan ngomah gek kowe ngletrake awak teko marotuane teko utawa wong tuane teko ngene dhuwit ya ki nang nggih sangu kowe sesuk ge karo anak bojomu. Wonten pernah ngoten niku? Atau tamu mbuh saudara apa ngenehi jenengan mbuh rupane panganan apa wonten pernah ngoten niku nggih? Pasti pernah mengalami. Sehingga ketika kita memaknai rezeki itu tidak sekedar apa yang dari kita hasilkan,
maka kita itu akan lebih rileks menghadapi kehidupan ini. Di dalam Quran Allah itu mengatakan wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Pokoke sing sapa wae kowe iki tawakal marang Gusti Allah fahuwa hasbuh. Allah bakal maringi pitulung. Niki sambil menunggu kekolahnya Mas Abrang, tak cerita mawon niki bahwa saya dan keluarga niku ada kenalan mualaf yang dia Islam di tempat kami, dia orang Chinese, orang Cina. Ketika dia mata Jakarang nyun sewu nggih kula niku kaya rupane kula ya kaya sederek-sederek maneges kudro, dadi sering seneng godani. Ketika dia mualaf tak gojloki. Koh kowe iki nek mlebu Islam, kowe mah dadi kere lho kok. Mending kowe dadi kafir wae ben sugih. Mending kowe tetep dadi wong kafir wae ben sugih. Malah tak godani ngoten. Dia malah memprengas-prengis, ndak mas, tapi kok kalau Anda itu masuk Islam, memang aku ngomong apa anane, mesti kowe bakare dicoba urusan bondo. Kowe ora bakal enak bondone kaya dene di agamamu sebelumnya atau kepercayaanmu sebelumnya. Dene pernah ateis dan sebagainya. Dan dia saya ngomong seperti itu, tapi kok jaminan yo ketika Anda itu kamu itu kepepet, terus pokoknya kowe kepeksa dan bingung tenan golek rezeki, bingung tenan kok ora teko-teko, Allah mesti nulungi. Tuhanmu pasti akan menolongmu. Kemudian berapa bulan kemudian dia ternyata mengalami hal seperti ini. Dia punya jatuh tempo cicilan bank, besoknya ini cerita aku piro to kae? 15 juta kalau tidak salah cicilan bank. Kebetulan dia itu nggak pegang uang, toko dari esok dia punya toko teknik di Jalan Sudirman, Magelang. Dari jam 8 dia buka sampai mau asar itu rano pelanggan blas. Tuku meng cilik-cilik meng baut apa sonten niku lah cilik-cilik ora demenake pokoknya. Kemudian dia ingat omongan saya. Pokoknya jarine pangerane bahasane mungkin nek cara kula narasikan ngeten nggih. Pangerane Islam jarine aku kepepet, iku mesti nulungi. Akhire ya Allah, sepenuhnya kula pasrah jenengan, ya Allah sing ngatur rezeki jenengan kula ora ngerti bahwa sebaik atau sesukses apapun saya berusaha. Dene kan dados pengusaha itu sudah ket kula cilik wong kula niku dolan teng toko mbiyen zaman SD ndekne wis tuwa, saiki umure 46 apa pira nika. Dia juga mengakui sepengalaman apapun saya menjadi pengusaha, sehebat apapun saya dalam hal marketing, dia nggak pernah tahu sapa sing ngarep tuku, wong ngendi, ngenyang apa ora, tukune pirang unit. Jenengan pernah ngertos ngoten. Apakah Anda sebagai marketing hebat pernah membuktikan atau pernah meramalkan sing tuku esuk iki wong Sukorejo, iki wong Nepen, iki wong ini, wong ini. Anda pernah ngoten niku? Enggak pernah. Wallahi mengko Gusti Allah ingkang pirsa. Allah kowe seperti itu, Gusti Allah pasrah datang panjenengan, jenengan ngatur rezeki. Sesaat sebelum tutup, lah kok ana wong borong genset erek-erek ora ngenyang. Ora ngenyang malah dekne iki seneng mergo ngerti engko itu sudah mualaf, borong genset pas 15 juta kecekel niku. Wah, tambah semangat kok imane iki. Wah, iki aku masuk Islam wah iki ra rugi ngoten niku. Makanya urusan insentif dan apa itu tergantung kita memaknai rezeki sajalah. Jadi terus nyambung yang dikatakan dari Pak Habib tadi, bagaimana supaya kita itu ya sensitif tapi nggak terlalu sensitif ya. Kalau dalam hal agama itu nasihatnya simpel saja. Kita itu harus sensitif terhadap diri kita sendiri dalam arti ini aku ngelakoni salah apa orang harus sensitif terhadap kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Dan kita harus sebisa mungkin insensitif terhadap kesalahan orang-orang lain. Bahkan kalau bisa kita menutup aib orang lain. Nyun ngapunten iki kula cerita sekedar untuk pelajaran saja nggih. Pelajaran saja. Bahwa saya niku pernah bahasane nggih ndongani wong. Ada orang tuh minta tolong ke saya suruh mencarikan jan koyo dukun jan ndek kok napa ono barang hilang kok golek ning aku apa aku ki polisi kowe penadah ngono dikira aku Duriah Mama Lauren wis pokoke itulah dia tuh sambat Mas ini nganu apa antinge hilang anting berlian wah iki ratusan juta iki peninggalane anu mamae mbiyen
Aku golek aku ratusan juta kok malah golek aku dap aku. Wis to minta doane. Wis kula ndonga sekarang wis kepiye aku ki ora tau iso teko ndonga lah wong aku dongaku ki mbuh kondang ramandi apa cen durung kondang ngene wis piye. Kowe kula ndonga ya Allah yo nyuwun iki dipanggih. Nyuwun iki kepanggih. Pokoke nek jenengan ngijabahi dongane kula berarti jenengan ngreksa kehormatane kula. Sing pundi kehormatane kula niku kula pasrahke jenengan. Jenengan ngrusak kehormatane kula niku sedaya terserah jenengan. Jenengan ajeng ngangkat derajat kula napa ngembleke niku urusane jenengan. Lah kok ketemu seketika orang nganti hitungan apa ora hitungan jam, setengah jam ketemu. Wah, aku disembah-sembah no. Tanya tak omongi, sesuk-sesukne aja golek aku lho, aja golek aku barang ilang nang polisi kok ngawur kowe ngono. Dikira dudung aku mandi pisan kok terus disembah-sembah terus apa. Ya nek umpama sesuk kok barang ilang golek aku ya nyun sewu, rada kandel amplope aku. Ya akhirnya ya apa insentif balik. Pun niki sudah menggugurkan kewajiban saya untuk nambahi tempo waktu nunggu Pak Mas Sabrang ke kamar mandi. Mungkin saya akan menjawab langsung atau tidak, tapi ada satu poin penting yang menurut saya harus dibuka ini. Tadi sampean mengatakan bahwa sekolah itu seperti menyediakan insentif, kemudian kerja dan kekayaan dan seterusnya. Secara pola pikir ini sistem memang bentuknya seperti ini, dan ini yang merusak pendidikan Indonesia. Makanya aku ngomong, ini penting banget ini merusak pendidikan Indonesia. Gini. Ketika manusia mau melakukan sesuatu, gampangnya dibagi dua motifnya. Ada motif dari luar, ada motif dari dalam. Insentif itu motif dari luar atau dari dalam? Dari luar dirimu, yang ngasih di luar. Kalau insentif dari dalam, gue senang dhewe nglakoni. Hobi itu insentif dari dalam. Gak dapat ikan pun kamu baleni bola-bali. Maka jam 1, tekan kono ra entuk iwak, bali ribut ro bojone, besok baleni meneh. Enggak urusan berhasil atau gagal. Kenapa? Karena dari dalam motifnya. Ketika belajar itu terbiasa dengan motif dari luar, kalau motifnya hilang, belajarnya berhenti. Itu masalah besar. Seharusnya kita belajar tanpa henti kan. Terus-terusan belajar, mengupgrade diri terus-terusan. Itu harus motifnya dari dalam. Ini penelitian yang sudah valid. Semua pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, kalau insentifnya dari luar, hasilnya justru turun. Pekerjaan yang tidak membutuhkan kreativitas, pekerjaan yang berulang, umbah-umbah kayak apa jenenge macul kayak gitu, pekerjaan yang tidak butuh kreativitas, itu kalau dikasih insentif naik itunya, produktivitasnya. Nah, lihat, pekerjaanmu membutuhkan berpikir atau tidak, membutuhkan kreativitas atau tidak. Kalau pekerjaanmu modelnya kayak gitu, mulai menemukan motif dari dalam. Karena motif dari luar itu berbahaya untuk jenis-jenis pekerjaan yang membutuhkan kreativitas. Nah, motif dari dalam apa? Cari. Agama menyediakan sangat banyak. Aku pengen berbakti, aku pengen nyenangke Gusti Allah, aku pengen golek alam sing digelar karo Gusti Allah ki piye to jane tentang tanduran ki, ciptaane Gusti Allah sing ki piye to. Monggo terserah. Kamu cari motif dari dalam. Karena ketika kamu sudah menemukan motif dari dalam, belajar itu enggak ketika di kelas. Kapan wae langsung seneng kok dari dalam kok. Nah, itu yang salah. Yang bikin pendidikan enggak hanya Indonesia ya, kebanyakan pendidikan kelas, pedagogi istilahnya. Pendidikan kelas itu tidak efektif karena motifnya dari luar nih. Kamu ranking berapa, kayak kamu nilainya berapa, kayak tidak ditanam motif dari dalamnya. Nah, ini kemudian Anda memperlakukan uang sebagai hadiah kemudian. Kan gitu. Dan Anda akan mengalami kecewa ketika tidak mendapatkan seperti yang kamu harapkan. Kenapa nunggu akhir-akhir kalau mau bahagia? Kalau kamu sudah menemukan kebahagiaan dalam belajar, jadi bonus semua itu cuman. Kan gitu. Dan kesempatanmu untuk bisa mendapatkan itu jadi lebih besar. Karena kamu jadi lebih pintar, kamu jadi lebih kreatif, lebih aktif dan seterusnya karena motifnya dari dalam. Nah, ini perspektif yang harus ditanam sendiri, kan gitu. Ini orang selalu ngomong tentang uang, kekayaan itu seperti hal yang negatif. Saya melihatnya tidak seperti itu. Bahayanya adalah gini,
melihat hal-hal yang di luar itu sebagai alat atau sebagai tujuan. Itu aja. Gue duitnya akeh gue apakah selalu buruk? Enggak. Bisa baik juga, kamu bisa berbuat lebih banyak dengan uang. Betul enggak? Tapi uang kan bukan tujuan kemudian. Uang adalah alat untuk berbuat sesuatu. Mobil adalah alat untuk berbuat sesuatu. Misalnya gini, gue ndonga njaluk mobil, argumentasimu karo Gusti Allah we. Tuhan belikan saya mobil agar tidak dipisui tetangga-tetangga ngono. Mobil biar ya keren lah. Biar isin ya aku. Kalau kamu mikirnya utilitarian maksudnya gini, mikirnya itu adalah alat, dunganya harus beda kemudian. Tuhan, aku punya anak 2 kecil-kecil nih. Kalau aku nggak ada mobil, ini mereka punya potensi masuk angin kalau jalan pakai motor terus ini. Saya nggak penting mobilnya, tapi piye caranya ini agar anak-anak saya nggak masuk angin? Setahu saya sih mobil, gitu. Tapi monggo loh Gusti. Setahu saya sih mobil. Ya kalau mobilnya lebih nyaman ya lebih sehat sih Gusti. Ya setahu saya, ya merek Innova sih oke. Ya, paham maksud saya ya? Jadi berangkatnya dari fungsi. Kalau kita sudah melihat kekayaan yang di luar kita apapun lah, mau kekayaan mau apa segala macam adalah sebagai alat. Kemudian kita harus berpikir untuk apa alat itu. Kamu cari jadi pintar, itu bukan tujuannya untuk jadi ranking 1. Itu kan yang bikin kita agak selip sekolah gitu. Pengennya jadi ranking 1, juk ngopo nek bisa jadi ranking 1. Juk ngopo? Itu hadiah apa? Iya. Tapi kalau kita mikirnya adalah itu alat, kita mau ranking 1, mau ranking 10 segala macam itu bonus jadian. Tapi kita jadi tahu pasti kalau kita memang pinter, ilmunya buat apa? Kalau kita memang cuma punya duit banyak, duitnya buat apa? Kalau punya mobil dan segala macam yang kamu inginkan, kalau memang punya, buat apa? Beda ya, buat apa sama memiliki beda ya sudut pandangnya, paham maksud saya ya? Kalau memiliki kan ya sebaikku. Nek tujuannya duit, ya jangan dikeluarin duitnya, taruh di bank ditumpuk terus. Juk nggo ngopo dite? Kuwi duit 3 miliar apa neng apa bank 1 triliun ning jajakke kanca wae ora. Lho aku aja kelangan duit edan po, duit iki penting gua aku. Jajakke kanca nukoki kopi, tuh kok bayar dhewe kopi. Bagaimana keringnya hidupmu? Paham maksud saya? Kalau kamu duit itu ya ngopo to duit akeh-akeh neng bank kuwi. Itu nek ra ono gunane iki ya ora enggak bermakna apa-apa. Jadi ketika kamu sudah punya pikiran seperti itu, jajakke enteng, bayari wong loro enteng, ngunggahke haji wong tua enteng. Yo guna uang memang buat itu, buat membantu orang lain agar kesempatanmu membantu jadi lebih banyak. Itu juga yang salah dengan maksudnya berkarir dalam dunia kita nih. Aku pengen jadi bupati, aku pengen jadi apa menteri kayak, wah nek wis dadi menteri iki. Programnya apa? Ya, engko nyeluk kae apa jenenge staf ahli. Juk pengen apa dadi apa menteri itu? Urusannya cuma kedudukannya aja. Bukan fungsinya. Kan gitu jadinya. Ini cara berpikir sedikit saja sudah bikin slip peradaban ini. Aku biasanya ngelihatnya gini sih. Dan Indonesia sekarang hampir 100% sih. Nek kowe menang dadi bupati atau dadi camat atau dadi apapun, lihat pidato pertamanya. Kalau pidato pertamanya, alhamdulillah saya sudah menang, taek kayak mesti. Gue ra ngerti bahwa itu tanggung jawab yang begitu besar. Nomor 1 kewaspadaanmu adalah tanggung jawabku gitu. Dongokno lho aku. Coba apa? Bener atau enggak? Ali, Umar ketika diangkat jadi khalifah, enggak ada yang ngomong kemudian alhamdulillah aku wis dadi khalifah. Pertama mesti duh aku iso ra yo. Mesti tanggung jawabnya duluan yang dilihat, bukan fasilitasnya duluan. Nah ini sudah kita bangun dari kecil bahwa motif dari luar itu sangat-sangat penting. Padahal menurut saya motif dari dalam itu yang paling fundamental. Kalau kamu motif dari dalamnya udah bener, kamu misalnya gini, kita simulasi. Kalau kamu belajar karena pengen jadi ranking, kamu cukup belajar lebih banyak daripada yang lain. Yang lain belajar 1 jam, aku belajar 2 jam, ranking 1. Udah selesai. Tapi kalau kamu senang mencari ilmu, kamu nggak berhenti di 2 jam. Kamu berhenti di terus-terusan. Kamu akan bersaing bukan hanya sama temanmu ini, tapi dari sekolah lain, dari seluruh Indonesia, dari internasional, otomatis. Paham maksud saya ya? Jadi betapa pentingnya menanam motif internal itu. Kalau motif internal sudah tertanam, setiap detik adalah belajar, setiap detik adalah mengabdi, setiap detik adalah berguna. Dan itu yang kita cari tanpa harus menunggu hadiah dari luar. Karena hadiah yang sejati ada dikasih Tuhan nanti. Kan gitu, materno.
Terima kasih Mas Abrang. Ini